kewajiban santri itu 40 hari harus bermimpi Rasulullah. Kalau 40 hari dia nggak mimpi Rasulullah, dia nggak pantas disebut santri. Nah, ente pernah nggak mimpi Rasulullah? Nggak pernah. Ente nyari santri nggak? Saya santri. Ente mimpi Rasulullah nggak? Nggak. Apa pantas ente disebut santri? Apalagi disebut kiai, apalagi disebut ulama. Jadi kita singkat aja di dalam muqaddimah ini, kemudian dilanjutkan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad, thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini ada satu bentuk kewajiban bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Nah, sedangkan ilmu itu ada beberapa kategori. Ada ilmu wajib. Ilmu wajib itu apa? Apa yang membatalkan sholat itu wajib hukumnya. Apa yang membatalkan wudhu itu wajib. Semua orang harus paham, wajib paham. Nggak boleh ada orang yang, oh saya nggak ngerti, nggak ada itu, nggak ada alasan. Apalagi sekarang ini orang nggak tahu hukum karena saya bukan santri. Loh, nyantri itu hukumnya wajib, wajib nyantri itu, karena ada hukum-hukum yang sudah Allah tentukan hukumnya wajib. Jadi ada ilmu wajib, ada ilmu sunnah, ada ilmu fardu kifayah. Jadi bagiannya ilmu itu ada 3. Kita ini orang-orang awam, saya orang awam, beserta masyarakat luas ini orang awam, wajib untuk belajar ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah, yang membatalkan sholat, yang mengesahkan sholat, yang membatalkan wudhu, yang mengesahkan wudhu, bagaimana kategori air dalam kitabnya Risalah Jami'ah ini termasuk daripada kalangan orang-orang awam. Membaca kitab ini hukumnya wajib, ya, mengerti paling tidak. Dalam kitabnya Nailur Roja, sarah daripada kitab fikih Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami Asy-Syafi'i, Nailur Roja sarah kitabnya. Nah, kemudian menginjak lagi di ilmu sunnah. Ilmu sunnah, ilmu yang sunnah itu kategorinya lebih luas lagi, dengan kutub Syafi'i, ada kitab Al-Um, itu kitab Al-Um itu membahas definisi itu ilmu sunnah yang ada di situ. Terus ada juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini yaitu satu desa, satu kota Malang ini misalnya, satu kota Malang ini kalau seandainya tidak ada orang yang mengerti ilmu fardu kifayah, satu kota ikut dosa. Contoh misalnya apa? Memandikan jenazah, nggak ada yang tahu pengurusan jenazah. Satu daerah ini nggak ada orang yang tahu ngurus jenazah. Gimana hukumnya? Ya satu daerah itu semuanya ikut dosa, karena ini hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi 3 ilmu. Yang pertama ilmu wajib, yang kedua ilmu sunnah, yang ketiga ilmunya fardu kifayah. Contohnya apalagi fardu kifayah itu dokter. Nah, dokter, orang nggak ada satu kota nggak ada dokter, satu kota semua dosa semua. Nah, seperti ini fardu kifayah. Dan mu'tin, Mbah Mutin, ya bagian itu ya, bagian memandikan jenazah. Nah, satu daerah nggak ada Mbah Mutinnya, satu daerah itu semua dosa, karena hukumnya adalah fardu kifayah tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Muhammad juga menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga, surga dunia maupun surga akhirat. Bukan hanya di dunia, surga dunia, surga akhirat. Bahkan kalau kita kesulitan ekonomi, ruwet, ekonomi kita nggak mapan-mapan, kuncinya satu. Dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah itu disebutkan, innallah tukafil birizkih litolabatul ilim. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah membagi rezeki manusia. Tapi khusus untuk kita yang duduk di majelis taklim, kita yang belajar ilmu meskipun secara online begini, kita istiqomah hadir, kita istiqomah menuntut ilmu, maka seperti kita menuntut ilmu, nggak ada beda. Karena masa pandemi ini memang kita harus jaga jarak, social distancing ya, dan jangan banyak-banyak berkerumun, kecuali memang sudah satu hal yang harus kita kumpul. Namun pahala orang yang hadir ini luar biasa di majelis taklim, seperti itu. Ya, tolong kecilkan suara di bawah. Nah, jadi salah satu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan wajib, kemudian sunnah, kemudian fardu kifayah. Kecuali orang-orang yang menuntut ilmu Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala seseorang yang
dibagikan rezekinya langsung melalui tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tukafil birizqi la tulabudul ilm. Jadi akan di-cover oleh Allah orang-orang yang menuntut ilmunya Rasulullah SAW. Jadi kita punya masalah ekonomi, kita punya masalah kesulitan apapun, bahkan banyak dosa-dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan menuntut ilmu Rasulullah SAW. Dan bahkan banyak seseorang itu yang kesulitan mimpi Rasulullah, kepingin setengah mati mimpi Rasulullah, berbagai amalan telah dia kerjakan, dia masih sulit. Maka disampaikan caranya adalah dengan menuntut ilmu Rasulullah SAW. Bahkan para guru-guru kita mengultimatum. Guru-guru kita mengultimatum. Di antaranya Habib Salim Asyatiri. Beliau menyampaikan orang kalau meninggalkan tahajud, berarti dia nggak patut disebut santri. Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri radhiyallahu taala anhu tidak patut disebut santri. Bahkan kewajiban santri itu 40 hari harus bermimpi Rasulullah. Kalau 40 hari dia nggak mimpi Rasulullah, dia nggak pantas disebut santri. Ente pernah nggak mimpi Rasulullah? Nggak pernah. Ente santri nggak? Saya santri. Ente mimpi Rasulullah nggak? Nggak. Apa pantas ente disebut santri? Apalagi disebut kiai, apalagi disebut ulama, apalagi disebut ustadz. Santri aja nggak pantas orang disebut santri. Kalau 40 hari dia nggak mimpi Rasulullah, nggak pantas disebut santri. Itu saking tingginya nama santri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Predikatnya itu, makom kedudukannya santri itu tinggi sekali. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai santri, salah satu kategori yang paling minimal 40 hari kita harus bertemu dengan Rasulullah dan firqatil malam, dalam mimpi. Bertemu Rasulullah dalam mimpi setiap 40 hari. Kalau 40 hari Anda nggak mimpi Rasulullah 40 hari, berarti 40 hari ini Anda tidak diakui sebagai santri. Nah, kalau udah 40 hari Anda tidak bertahan menjadi santri, apalagi disebut sebagai ulama, apalagi disebut sebagai kiai. Itu kayak begitu. Jadi jangan heran kalau sampai orang-orang yang disebut wali siddiqiyatul kubro mengalami sesuatu hal yang luar biasa, menempuh hal-hal yang istimewa, maka sesuatu yang wajar. Santri aja 40 hari wajib bertemu Rasulullah. Endana ya menurut kita, menurut guru-guru kita itu seperti itu. 40 hari harus bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang mimpi Rasulullah enggak, mimpi gurunya aja enggak. Anda pernah enggak mimpi Habib Umar bin Hafid? Anda pernah enggak mimpi Said Muhammad bin Al-Maliki? Mimpi Habib Salim Asyatiri, mimpi Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, mimpi guru-guru kita? Pernah enggak? Pernah mimpi Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asfullah, Mbah Bisri Samsuri, Kiai Hamid Pasuruan? Anda pernah enggak bermimpi ketemu Syekhona Khalil? Saya enggak pernah. Lah ya, terus Anda ini mengikuti siapa? Sanubari Anda ini berkiblat kepada siapa? Kalau Anda tidak pernah bermimpi para kiai, nggak pernah bermimpi para habaib, nggak pernah bermimpi para sahabat, nggak pernah bermimpi orang-orang soleh, berarti jasad Anda yang lembut, jismun latif Anda nggak punya arah. Jadi orang kalau tidur itu selayaknya seperti orang mati, arwah ini keluar sudah. Arwah ini keluar. Lah, arwah Anda ini dibawa setan, dibawa jin, apa dibawa malaikat? Lah bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana Anda mimpi? Kalau Anda mimpi bersama para habaib, Anda mimpi bersama para kiai, berarti arwah Anda sudah benar arahnya kemana. Jadi ketika Anda mati sudah tahu jalannya kemana. Jadi selama di dunia ini, makanya di dunia ini kita nggak pernah mimpi-mimpi. Makanya di dalam lamunan kita, ngelamun kita itu ngelamunlah orang soleh, ngelamunlah wali Allah, ngelamunlah Rasulullah, ngelamunlah para sahabat. Jadi lamunan-lamunan kita ini selalu bersama mereka. Jadi alam bawah sadar kita bersama mereka. Jadi kalau tidur sebentar aja mimpi Rasulullah. Orang soleh itu gitu, tidur sebentar aja mimpi Rasulullah SAW. Makanya diriwayatkan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Babaghi Darul Hadis itu sampai dalam keadaan tidurnya beliau ini masih pakai jubah. Tidurnya pasti pakai imamah. Tidur. Anda tahu? Tidurnya kalau kita tidur pakai celana pendek ya. Tidurnya kita celana pendek, kadang terbuka auratnya. Mereka para ulama, seorang wali Allah, seorang wali kutub radhiyallahu taala anhu, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Babaghi. Ya, beliau sampai dalam keadaan mau tidur masih pakai parfum, pakai dupa, pakai jubah, siap-siap suatu didatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kayak begitu, Pak. Mempersiapkan diri untuk bertemu baginda Nabi Muhammad, 24 jam standby menunggu kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu loh habaib ya. Para habaib itu kayak begitu, para ulama kayak begitu, para kiai demikian. Jadi sehari-hari itu yang dikomunikasikan hadis, tafsir, Al-Quran, ilmu, fikih, faraid, seperti itu. Nah, ceritanya bahas politik ini, mereka bahas politik, seorang wali-wali bahas politik itu tidak ada.
Mereka semua didiskusikan di luar pembahasan masalah politik. Mereka selalu berputar-putar masalah itu begitu. Masya Allah mereka. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد